Halo netizen, ini adalah Mazda CX-5 Facelift Improvement 2023-2024 varian Kuro All-Wheel Drive. Ya, jadi di bulan Desember 2023 lalu, Eurocars Mazda Indonesia memberikan improvement buat si CX-5 Facelift ya. Jadi sekarang yang varian Elite tuh jadi lebih elite lagi, dan yang spesial untuk di varian Kuro ini, dia dapat penggerak semua roda atau All-Wheel Drive yang tadinya cuma hadir di varian limited edition anniversary ya. Nah sekarang di Kuro All Wheel Drive 2024 ini ya, Mazda CX-5 itu udah dapat penggerak all wheel drive yang standar gitu. Dan kebetulan banget nih, ini mobil lagi gua pakai, bahkan lagi gue balikin nih ke Mazda Indonesia abis gue review di channelnya Kendara untuk impresi berkendaranya. Jadi untuk kalian yang pengen tahu rasa berkendara seperti apa dari CX-5 Kuro All Wheel Drive ini, bisa lihat link video di bawah kalau misalnya videonya udah tayang ya. Oke, sekarang kita in-depth review dulu. Seperti biasa, mulai dari interior. Kunci seperti ini, jadi masih sama seperti CX-5 yang lainnya gitu ya. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi juga. Ada kick sensor juga, dan dia juga ada akses keyless entry untuk membuka ataupun mengunci yang ada di semua pintu depan ya. Untuk interior juga sama seperti Kuro sebelumnya ya, jadi dia temanya lebih sporty nih. Jadi ada red stitching di bagian jok, di bagian setir, dan karpetnya juga beda nih. Dia ada piping merah di bagian samping dengan bordiran Kuro. Dan ada emblem CX-5 juga, walaupun uniknya dia masih emblem CX-5 yang lama ya, yang tahun 2017. Nah untuk pengaturannya, kedua jok ini sudah elektrik. Untuk jok depannya dia ada recline, lumbar support untuk di jok pengemudi dua arah, dan ada height adjuster juga depan belakang, dan ada memory seat 2 slot juga. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena sudah smart key, tinggal kita injek rem dan tekan start stop button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, halus sekali. Ya wes, langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mazda CX-5 Kuro All Wheel Drive 2024. Dan secara dashboard sih emang masih mirip seperti CX-5 yang generasi kedua dari pertama kali dia keluar ya, tahun 2017 dulu, atau CX-5 KF orang bilangnya. Untuk setirnya juga masih sama nih, masih model yang kayak panah gini ya. Kiri kanannya sudah dilapis kulit dengan red stitching di dalamnya. Pengaturannya juga lengkap, tilt teleskopik manual. Untuk pengaturan audio ada di sebelah kiri, lengkap ya, ada audio steering switch, ada MID juga, angkutan telepon dengan voice command. Di tengah ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan juga ada cruise control, sekarang juga sudah adaptif. Dan per 2023 lalu dia sudah low speed follow, jadi dia bisa berhenti atau traffic jam assist ya orang bilangnya. Jadi bisa sampai kecepatan 0 km per jam kalau lagi macet-macetan di jalan tol gitu ya. Udah kita tinggal pegang setirnya aja, gas dan remnya akan diatur oleh sistem ADAS dari mobil ini. Di balik setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Terus untuk combination switchnya di sini ada lampu yang sudah otomatis dengan auto high beam, dan ada wiper yang juga sudah otomatis dengan intermittent timer atau buat ngatur sensitivitas dari auto head wipernya ya. Ada pengaturan wiper belakang juga. Untuk instrument cluster juga ini masih sama seperti yang dari 2021 ya, yang versi GT Improvement dulu, yang gue juga pernah review yang warna coklat itu juga jarang banget unitnya. Dan di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer yang sebetulnya ini LCD, cuma dia dikasih ring bulat biar kesannya tuh kayak analog gitu ya. Di sebelah kanan juga ada jarum untuk temperature gauge dan fuel gauge. Di kiri dan kanan ini juga ada auxiliary gauges, yang sini untuk instant fuel consumption dengan temperatur udara luar. Di sebelah kanan ada tambahan jarum bensin dengan sisa jarak tempuh, dan odometernya udah 1400 km. Jadi unit ini masih gres banget, bahkan waktu gua ngambil ini masih 600-an kilometer. Jadi bener-bener baru, bahkan kayaknya gue yang pertama minjem deh. Dan di sini juga ada trip A, trip B. Untuk konsumsi BBM-nya juga lumayan irit ya. Dari waktu ngambil 10,8 km per liter udah gue pakai kemana-mana, bahkan ke Jakarta Serang 2 kali bareng teman-teman dari Kendara. Dan untuk rute tolnya itu paling irit gue dapet 14,3 km per liter. Jadi
ya lebih boros sedikit dibandingin yang versi front wheel drive, tapi ya kebayar dari kemampuan all wheel drive-nya. Dia juga ada tampilan untuk adaptive cruise control gini, pengingat servis, sisa jarak tempuh, dan jarum analog. Di sini juga ada tombol untuk ngatur kayak brightness dari panel instrumennya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada tombol-tombol lagi nih di sini untuk iStop, lane departure warning system, sensor parkir, dan ada buat kamera 360 derajat juga. Dan ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya ya. Tapi bedanya untuk yang di varian Kuro all wheel drive ini, dia nggak ada tombol untuk mematikan traction control off. Jadi kalau yang di Elite gitu ya, yang masih penggerak depan, dia tuh ada tombol TCS off untuk matiin traction control. Sebetulnya fungsi traction control off itu adalah untuk membantu kita kalau lagi kepater, entah di pasir, di lumpur, dan lain-lain. Tapi mungkin karena dia all wheel drive gitu ya, jadi kayak nggak terlalu butuh tombol untuk mematikan traction control off, atau mungkin dari drive mode-nya yang nanti akan gue jelaskan. Jadi dia bisa ngeizinin bannya tuh lebih selip di mode off-road yang nanti akan gue jelaskan ya. Lanjut lagi ke bagian pintu. Untuk pintunya juga sama seperti sebelumnya ya, dia banyak soft touch-nya, dan uniknya di bagian atas tuh dia nggak red stitching, tapi di bagian bawah dia red stitching. Di sini juga ada handle yang warnanya satin chrome, ada sedikit kayak panel honeycomb ala-ala carbon fiber gitu. Untuk di bagian power window control di sini juga all auto, ada window lock, central locking, dan ada pengaturan spion yang bisa dilipat elektrik, dan dia juga sudah ada indikator blind spot monitoring system. Untuk door pocketnya juga besar nih, bisa nyimpen payung, botol 1,5 liter. Ada audio juga dari Bose yang 10 speaker, dan ini ada plastik, kita unboxing dulu ya dikit-dikit. Ya, robek setengah. Wih, mantap. Kita simpan di sini dulu. Yang ini juga nih. Ih, satisfying banget nge-unboxing mobil orang. Hahaha. Oke. Lanjut lagi. Jatuh, ntar kita ambil. Nah, di sini juga ada tweeter dari audio Bose-nya. Dan kalau yang di versi Kuro all wheel drive ini, dia memiliki black headliner ya, atau plafon hitam, beda dengan varian Elite yang warnanya beige. Nah, untuk spion tengah juga di auto dimming. Ada tempat kacamata juga di sini dengan lampu baca atau lampu kabin yang full LED, dan ada switch juga untuk membuka sunroofnya, sama seperti CX-5 sebelumnya ya. Dan dia juga belum panoramic sunroof seperti abangnya si CX-60. Dan kalau ditekan ke dalam, ini juga jadi mode ventilasi. Untuk covernya dia bisa ditutup secara manual. Di bagian sini juga ada SRS curtain airbag, headrest juga bisa diatur naik turun, seatbelt ini bisa naik turun, ada grab handle, dan lanjut ke bagian head unitnya. Nah, sama seperti CX-5 Elite Improvement 2023 kemarin yang udah gue review, dia dapat improvement di sektor infotainmentnya yang sekarang menggunakan Mazda Connect, bukan MZD Connect lagi. Jadi sebagai informasi, kalau sebelumnya dia masih pakai sistem MZD Connect yang ya dari pertama kali mobil ini meluncur ya di 2017 lalu, dan itu sistem yang udah outdated banget dari zamannya Mazda 2 yang Skyactiv yang pertama tuh. Ini kan yang versi faceliftnya, dan itu udah lumayan uzur gitu ya. Dan semenjak ada Mazda 7G ya, atau Mazda 3, CX-30, CX-60, dia udah pakai infotainment yang lebih baru seperti ini, namanya Mazda Connect, bukan MZD Connect. Jadi cukup unik ya, dengan dashboard lama, electrical lama, tapi sistem infotainmentnya tuh baru, unik juga. Untuk informasinya seperti ini ya. Jadi ada tampilan untuk information. Di sini ada fuel monitor status, jadi kayak nampilin durasi iStop-nya udah berapa lama, dan akumulatif efeknya. Dia bisa meningkatkan range dari semenjak gue riset itu 11,4 km dengan menggunakan sistem iStop. Dan ada konsumsi BBM juga, berapa banyak konsumsi BBM-nya, grafiknya hingga sejam terakhir. Ada energy flow monitor juga, jadi dia punya tampilan kayak gini nih, status untuk iStop-nya udah ready atau belum. Dan karena nih AC-nya lagi gue taruh di low, dia nggak ready ya. Nah, untuk di bagian atasnya juga ada tampilan untuk cylinder deactivation status. Jadi semenjak 2021 lalu, Mazda CX-5 itu punya fitur yang bisa mematikan
dua silindernya ketika jalan santai gitu ya. Jadi ketika beban mesin itu lagi ringan, dia akan berjalan dengan dua silinder aja supaya BBM-nya lebih hemat gitu. Dan ada vehicle status monitor juga kayak pengingat servis ini ya, lebih ke reminder gitu. Entertainment di sini juga ada FM, AM, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto juga bisa diatur lewat shortcut di sini. Untuk CarPlay dia wireless ya, cuma Android Auto-nya belum sayangnya. Ada communication ini juga untuk kayak Bluetooth dan telepon gitu ya. Terus di bagian navigation di sini belum ada SD card-nya, tapi kalau udah ada SD card-nya dia bisa membaca peta bawaan dari mobil. Terus di bagian setting ini yang lumayan banyak ya. Jadi ada in-vehicle display, ada active driving display atau HUD ya kita bilangnya. Di situ tuh ada speedometer, dan kalau kita lagi pakai navigasi kayak Android Auto nyalain Google Map gitu ya, dia nongol tuh berapa lama kita harus belok dan lain-lainnya. Bisa atur brightness juga, dan ada center display nih untuk ngatur si layar tengahnya ini kayak brightness-nya nih bisa diatur. Terus jam dari screensaver-nya tuh mau bulat atau digital. Audio setting juga sama seperti sebelumnya, bisa ngatur bass, treble, terus balance fader. Ada settingan untuk Bose-nya juga kayak buat center point dan audio pilot. Terus ada safety setting, jadi untuk setting untuk sistem ADAS-nya gitu ya. Nah, MRCC-nya atau Mazda Radar Cruise Control ini juga bisa disetting nih, mau adaptive cruise control atau cruise control standar yang nggak jaga jarak sama mobil depan. Jadi buat kalian yang nggak suka di rem sama ADAS-nya gitu ya, ya udah tinggal matiin aja. Dan dia juga ada driver attention alert yang kalau kita udah terlalu lelah ya, dia akan mendeteksi supaya kita bisa istirahat. Untuk safety alertnya juga ada distance recognition support system, jadi kayak ada tampilan following distance antara mobil di depan, supaya kalau udah terlalu dekat sama mobil depan dia akan memberitahu. Terus ada lane departure warning system, dan alertnya juga bisa diatur nih, mau getaran setir atau bunyi juga. Dan blind spot monitoringnya juga bisa ditampilin dari ini ya, bunyian di speaker, ada indikator di spion juga, bahkan ada indikator di heads up display. Terus di bagian active safety ini untuk lane keeping assist, jadi tombol yang ini ya, tombol yang berfungsi barengan adaptive cruise, jadi dia benar-benar ngejaga di tengah lajur. Ada collision avoidance juga atau auto emergency braking ya namanya di sini, smart brake support atau smart city brake support bisa dimatiin juga. Kalau di Jakarta sih gue mendingan matiin sih ya, gue selama ini selalu matiin setiap nyalain mobil. Ada view monitor jadi untuk setting kamera 360-nya dan sensor parkir. Ada vehicle setting juga kayak buat door, ada hands-free tailgate, ada auto door lock dan auto door unlock, auto relock, ada keyless walkaway lock, jadi kita cukup ngantongin kunci aja. Terus kalau kita udah selesai berkendara, ya udah kita tinggalin aja, nanti dia akan mengunci secara otomatis. Dan ada bunyi beep yang di luar tuh bisa diatur volumenya. Untuk exterior lighting ini juga bisa diatur sensitivitas dari auto headlampnya, dan dia juga punya adaptive LED headlamp. Jadi dia bukan yang kayak Mazda 3 atau CX-5 yang 2021 yang proyektornya belok ngikutin arah setir ya, tapi dia matrix LED yang bisa milih mana yang harus disorot dengan lampu besar LED-nya. Jadi proyektornya tetap diem, tapi dia kayak milih-milih gitu lewat kamera yang ada di bagian belakang spion tengah ini. Keren sih kalau udah malam, jadi dia bisa nyorot kayak mana yang harus disorot, dia bisa ngindarin mobil di depan kita atau mobil dari arah berlawanan, dan dia juga akan nyorot ke rambu-rambu biar lebih jelas gitu ya. Ada living home light juga. Untuk di bagian interior lighting ada ambient lightnya yang bisa diatur intensitas cahayanya tapi nggak bisa diganti warnanya, dan contohnya ada di bagian sini nih. Terus ada rear sensing wiper, turn signal ini untuk triple turn signalnya bisa dinyalain atau dimatiin. Dan ada bunyi volumenya juga yang sebetulnya nggak berasa banget mau di high atau di low. Connectivity ini buat setting ke Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Untuk sistem setting kayak buat setting jam, voice recognition, bahasa, temperatur atau suhu ya. Terus distance-nya juga miles 1 kilometer. Terus untuk ngereset semua settingan pabrik.
balik lagi ke menu utamanya. Dan untuk tampilan kamera 360 nya seperti ini. Nah, ini kamera depan, dan di sebelah kiri juga ada top down view, ada kamera depan yang wide view, dan ada curve view. Jadi bisa ngeliat nih ban kiri kanannya itu udah mepet trotoar atau belum. Dan pasti ada kamera belakang juga kalau kita masukin gigi mundur. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian infotainment dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive 2024 ini. Lanjut ke bawah, di sini ventilasinya juga masih sama dari pertama kali dia keluar ya. Ada tombol hazard juga di tengahnya. Di panel kosong sini juga sebetulnya ada indikator seatbelt untuk penumpang depan dan penumpang belakang. Untuk AC-nya juga masih sama, dia dual zone automatic climate control dengan cooler seat ya sekarang. Jadi ada ventilated seat seperti mobil-mobil yang lebih atasnya kayak CX-8, CX-9, dan CX-60. Ini juga ada auto climate, jadi tinggal pencet auto, nanti fan speednya akan menyesuaikan suhu yang kita pilih. Paling dingin di 18 derajat, paling panas di 32 derajat. Ada heaternya juga yang sangat kepake di Indonesia yang lagi musim hujan ini. Ada eco mode juga untuk di bagian AC-nya, jadi kompresor AC-nya itu nggak terlalu bekerja keras dan bisa lebih irit BBM juga. Sirkulasi udara di sini, di fogger depan dan belakang, dan untuk AC juga lengkap ya, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Di bagian sini juga ada wireless charger nih, yang bisa di on off dari sini. Kalau handphone kita muat gitu ya, tinggal taruh di sini. Tapi untuk handphone gua yang pakai S22 Ultra yang lumayan tebel gitu ya, lip ini tuh kadang kurang suportif gitu ya. Jadi kalau kena gejolukan dikit aja handphone kita akan jatuh, jadi nggak ngecas lagi deh ya. Mungkin bisa dikasih improvement dengan apa ya, pembatas yang lebih tebel gitu ya. Untuk handphone zaman sekarang kan makin gede. Dan masih ada power outlet 12 volt juga di bagian sini. Untuk tuas transmisi juga masih sama, dia modelnya lurus gini, dia menggunakan Skyactiv Drive, otomatis 6 percepatan dengan manual mode seperti ini, dan dia torque converter ya, bukan multi plate clutch kayak di CX-60. Dan untuk mode berkendaranya beda nih dibandingin yang varian Elite ya. Kalau Elite karena dia front wheel drive, dia tulisannya sport mode, jadi cuma buat ngaktifin sport atau normal. Tapi kalau di yang all wheel drive ini, dia tulisannya MI drive seperti di CX-60. Jadi kalau di belakangin dia akan berubah menjadi mode off-road, dan ada coklat-coklatnya gitu ya di speedometer. Sedangkan kalau di sport dia jadi merah racing seperti itu. Dan kalau udah mentok tuh kayak ada bunyinya gitu ya, cukup unik. Dan lanjut lagi, di belakangnya ini juga ada pengaturan untuk sistem Mazda Connect-nya tadi ya. Dia kontrolernya masih kayak MZD Connect yang lama, jadi ada rotary wheel di sini, bisa digeser kanan kiri depan belakang. Ada home, shortcut ke multimedia, navigasi, back, menu favorit, dan ada knob kecil untuk volume dan buat power gitu ya, seperti ini. Jadi kalau dimatiin dia langsung hilang semuanya. Ada electronic parking brake dengan auto hold juga. Ada cup holder. Ada console box yang di sini juga ada kayak tray kecil nih, bisa dilepas, dan di dalamnya lumayan dalam. Ada 2 buah port USB-C ya sekarang, bukan USB-A lagi, dengan power outlet 12 volt konvensional. Oke. Lanjut lagi di bagian glove box-nya. Cukup dalam dan sudah dilapis bahan bludru juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive 2024. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive 2024. Waduh, ya, Mazda itu bukan terkenal dengan kabin belakang yang lega ya. Dan di sini kelihatan banget ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di sini mentok. Jadi harus agak gimana ya ngomongnya, harus agak ngangkang untuk orang yang setinggi gue. Tapi tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya 170 cm tapi lebih tinggi pinggang ke atas, mungkin akan lebih oke. Kalau gue sih pinggang ke bawah tuh lebih panjang gitu ya, jadinya ya begini, kakinya tuh harus lebih selonjor dan penumpang belakangnya harus ngangkang. Ya gitulah. Seat back pocket juga tetap ada. Terus di belakang center console sini juga ada ventilasi AC yang masih ngikut depan tapi bisa dibuka tutup. Ada gundukan juga ini di tengah buat knalpot dan kopel ke gardan belakang.
Di belakang juga ada lampu baca LED seperti ini. Di kiri dan kanan juga ada grab handle buat gantungan baju. Ada di kiri kanan. Untuk door trim sama seperti di depan ya, soft touch sampai tengah sini. Ada handle yang satin chrome juga. Switch power window di sini, yang turunnya ya nggak terlalu habis ya. Unboxing lagi nih. Oke, ada cup holder, speaker, dan untuk karpet belakangnya juga sama seperti di depan ya. Dia ada piping merah, cuman dia nggak ada bordiran kuro kayak di depan. Nah, untuk di bagian jok belakang ini ada rest stitchingnya juga. Seatbelt 3 titik untuk semua penumpang, berikut dengan headrest adjustable yang bisa diatur seperti ini nih, bisa dinaik dan turunin. Dan di tengah kalau nggak ada orang bisa diturunin armrestnya dengan 2 buah cup holder, smartphone holder, dan ada tempat penyimpanan dengan USB charger yang masih USB-A ya, belum USB-C seperti di depan. Ada ISOFIX point buat jok bayi di kiri dan kanan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive 2024. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive ini. Nah, untuk mesinnya sih masih sama ya. Dia masih menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder naturally aspirated seperti CX-5 yang selama ini udah beredar gitu ya. Untuk tenaganya sekitar 190 PS dan torsi sekitar 252 Nm. Dan untuk pilihan transmisi juga cuma otomatis 6 percepatan ke semua rodanya doang ya. Untuk di varian Kuro All-Wheel Drive ini. Untuk di varian Elite dia front wheel drive seperti CX-5 yang dulu. Nah, untuk ruang mesin ini juga masih sama rapinya seperti sebelumnya, walaupun sayangnya belum ada shock di bagian cupnya aja sih, tapi udah ada peredam at least. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive ini juga sebetulnya sekarang lebih dewasa ya kalau gue bilang. Jadi untuk yang versi Kuro 2024 ini lebih nggak terlalu menunjukkan sisi sportinya kalau dari luar gitu ya, karena dia lebih minim aksen merah seperti yang 2022 ya, pertama kali dia facelift dengan lampu seperti ini. Dan jujur untuk mobil yang udah 7 tahun ya sekarang ya, ini masih terasa enak dan masih terlihat ganteng dan nggak berasa uzur gitu ya. Karena biasanya 7 tahun itu untuk pabrikan modern seperti Mazda ini, yang lain tuh udah pada ganti model gitu ya. Jadi kan dia keluar 2017 ya. Di tahun itu juga banyak kompetitornya yang keluarnya barengan gitu. Ada Honda CR-V Turbo contohnya, atau Subaru Forester gitu ya. Itu semua udah pada ganti model di tahun 2023 lalu gitu ya. Sedangkan si CX-5 ini masih stuck di model yang KF ini ya. Jadi walaupun generasinya masih sama, tapi dengan facelift, dengan penambahan fitur ini itu masih membuat dia terasa masih masuk gitu ya di zaman sekarang gitu ya. Apalagi dengan harganya ya. Jadi untuk yang Elite kan dia di 628 jutaan rupiah, sedangkan yang versi Kuro All-Wheel Drive ini di 668 jutaan rupiah. Jadi masih masuk ya harganya, belum nembus 700 juta rupiah. Kita udah dapat mobil yang masih relatif modern, dan apalagi sekarang udah All-Wheel Drive gitu. Jadi apa ya, secara value for money ini masih masuk banget. Walaupun ya tadi udah waktunya ganti model sih kalau menurut gua. Nah, untuk yang versi Kuro All-Wheel Drive ini, sekarang dia punya grill baru ya, yang sekarang tuh lebih trickle down seperti ini. Dan dia kehilangan identitas Kuronya sih kalau boleh jujur. Jadi kalau yang 2022 itu kan kayak merah-merah di bagian pojokan grill ya, di kiri atas. Sekarang dia hilang, jadi udah hitam aja. Terus di framing grillnya juga dia black chrome. Dan untuk di bagian logonya dia juga akrilik ya, karena dia ada radar cruise control. Di bawahnya juga ada kamera depan untuk kamera 360-nya tadi. Sensor parkir di depan juga ada 4 titik. Dan untuk lampunya juga masih menggunakan adaptive LED headlamp seperti CX-5 yang facelift 2022 lalu ya. Jadi di sini ada proyektor untuk lampu dekatnya, dan untuk lampu jauhnya di proyektor yang di dalam sini nih. Dia ada beberapa titik LED yang bisa milih mana yang harus disorot, dan sisi dalam itu juga ada lampu
Sein. Di sisi luar juga ada cornering lamp di sini. Dan untuk di arealnya seperti ini ya, kayak mobil Eropa gitu. Cukup atraktif sih emang, masih oke lah zaman sekarang. Untuk velgnya juga sekarang seperti ini. Dia ring 19, warnanya full hitam seperti ini dengan ban yang berukuran 225/55 R19. Rem depan belakang juga disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan juga ada sistem all wheel drive nya Mazda gitu ya. Ada black cladding juga yang warnanya glossy dari depan sampai ke bumper belakang sana. Untuk spionnya juga dia hitam gloss, warnanya bukan warna body, dengan lampu sen di bagian bawahnya ini yang LED. Ada kamera sampingnya juga, window line di bagian bawah dia chrome, dan ada pilar B dan pilar C yang warnanya tuh glossy. Di bagian roof rail juga ini warnanya hitam glossy. Lanjut ke bagian belakang ya. Ini sorry kalau agak sempit, tapi ya beginilah. Lampunya masih sama seperti yang facelift 2022, dan secara overall desainnya juga masih sama gitu seperti yang dari 2017. Untuk emblem di sini ada emblem Skyactiv G. Di sebelah kiri ada emblem CX-5 all-wheel drive. Jadi sekarang dia emphasize di all-wheel drive ya, bukan di Kuronya. Karena yang paling berasa ya di HWD gitu. Untuk di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, high mount stop lamp, antena shark fin, dan untuk di bagian bumper ada sensor parkir 4 titik dan muffler 2 buah ya di bagian sini. Dan untuk bagasi juga masih elektrik dengan hand free liftgate seperti yang versi sebelumnya. Ya seperti ini bagasinya, masih sama overall size-nya, dan juga bisa dilipat 40-20-40 lewat tuas yang ada di bagian kiri kanan sini. Masih ada power outlet di bagian kanan, dan lampu bagasinya itu ada di bagian pintu bagasinya ya. Untuk di bawah lantai bagasinya juga ada ban serep space saver dengan audio dari Bose. Dan untuk penggambaran, ini payung cuma segitu doang. Ada parcel safe juga yang bisa dicopot di bagian sini, dan untuk menutup bagasinya ada tombol di bagian sini. Oke, yuk kita geser. Dan kurang lebih segitu aja untuk di bagian review dari Mazda CX-5 Kuro all-wheel drive 2024 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk impresi berkendara dari CX-5 Kuro all-wheel drive ini bisa nonton di channelnya Kendara Indonesia, yang nanti linknya akan gue taruh di bawah kalau videonya sudah tayang. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.